Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Napitupulu, kelas BUN 6B. Di sini saya akan membuat tugas tentang teknologi pasca panen perkebunan presisi. Nah, pada saat ini saya berada di PTPN 4 Regional 2 KSO X PTPN 2 Kebun Kuala Sawit. Nah, di teknologi pasca panen ini saya mengambil topik tentang pemanenan dan pengangkutan TBS, di mana tentang teknik pemanenan ini kita akan memulai nanti dari pemanen memasuki ancak sampai menyusun buah ke TPH, dan teknik pengangkutan ini dimulai dari pengangkutan di TPH, masukkan ke dump truck sampai pengantarannya ke PKS. Semoga kawan-kawan mengikutinya terus ya. Mari kita laksanakan. Let's go. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kami bersama Pak Satu ingin membuat video tentang pemanenan kelapa sawit. Jadi selamat pagi Pak Satu. Ya, selamat pagi. Di sini kegiatan kita pada hari ini apa ya Pak Satu? Di sini kebetulan di Ancak ini kita khusus untuk panen, Pak, ya. Untuk panen. Kita berada di Ancak di mana ya Pak? Kita namanya Paya Kecil Blok 13. Ya kecil blok 13. Tahun tanam 2009. Tahun tanam 2019. Jadi di Iya. sini Pak Satu saya ingin bertanya nih. Kriteria panen itu bagaimana sih Pak? Yang pertama si pemanen beranjak ke Ancak. Lalu yang pertama itu buat patok panen. Buat patok panen. Patok panen, di patok panen itu adalah tulisannya tanggal, nomor panen. Itulah di sana, biar tahu kita untuk rotasi ke depan siapa sebenarnya pemanen di situ. Itulah patok panen. Setelah patok panen baru beranjak ke Ancak, nengok berondolan di piringan, karena sesuai dengan aturan yang layak dipanen adalah berondol 10 ataupun berondol 5 di piringan. Ya, setelah nanti dijatuhkan dia udah pasti berondol 10 di piringan. Lalu yang berikutnya, lakukan terlebih dahulu progresif pruning ataupun Penurunan pelepah ya Pak? Penurunan pelepah itu progresif pruning, dalam rangka guna biar tetap terjaga daripada tunasan itu, ya, dan tidak diizinkan untuk sengkleh, karena itu sebagian besar untuk mempermudah daripada si pemanen. Terus yang berikutnya, jatuhkan buah, lalu kutip berondolan, potong tandan, mepet ataupun bentuk V. Cara peletakan pelepah bisa bentuk Yusuf, artinya di gawangan mati ataupun mata 5 kalau bahasa-bahasa sekarang ini. Setelah itu angkat buah ke pasar pikul setelah pengutipan berondolan. Setelah jam 10, karena memang di perusahaan ini diwajibkan pakai seksi dia. Artinya setelah jam 10 seksi pertama wajib selesai. Di jam 10 itu disitulah waktu pemanen untuk melangsir buah ke TPH. Setelah dipanen pokok pertama, baru setelah selesai mepet potongan tandan ataupun bentuk pip, angkat ke pasar pikul, lalu beranjak ke ancak berikutnya. Begitulah sistem panen yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan perusahaan. Demikian kira-kira yang bisa saya jelaskan. Jadi begini Pak Satu, di sini tentang mutu nih. Jadi mutu yang baik itu berondol 5 ya di sini. Baik tentang berondol yang mutu panen yang seharusnya harus berondol 10. Tadi kan saya jelaskan untuk berondol 5. Berondol 5 itu di piringan. Berondol 5 di piringan. Berondol 5 di piringan. Jadi setelah dia nanti jatuh ada kemungkinan besar dia udah lebih dari 10 yang sampai di PKS berondolan. Karena itulah kriteria matang panen. Jadi teman-teman di sini kriteria panennya itu berondol 5 di piringan, supaya setelah buah nanti dijatuhkan dari pohon dia berondol 10. Ya. Jadi itu dia menurut SE ya Pak Satu. Iya, SE panen. SE perusahaannya Pak. Perusahaan, iya. Jadi bisa kita lihat ini cara pemanenannya Pak Satu. Bisa, ayo silahkan. Ayo kita saksikan. Ayo. Nah, teman-teman semuanya, di sini pemanen masuk ke ancak dan langsung mengidentifikasi berondolan yang ada di piringan. Di PTPN 4 Regional 2 KSO Kebun Kuala Sawit memiliki kriteria panen
kriteria panen yang ditetapkan yaitu buah yang sudah membrondol. Setelah pemanen mengidentifikasi brondolan yang ada di piringan, pemanen langsung melaksanakan kegiatan memanen buah kelapa sawit. Untuk menurunkan buah kelapa sawit, terlebih dahulu pemanen melakukan penurunan pelepah. Setelah penurunan pelepah dilakukan, lalu pemanen akan melaksanakan penurunan buah. Nah, teman-teman semuanya, setelah pemanen selesai menurunkan buah, pemanen langsung memotong pelepah menjadi 3 bagian dan langsung dirumpukkan di gawangan mati atau di U-shape. Setelah pemanen selesai merumpukkan pelepah, pemanen langsung memotong tangkai buah yang berbentuk V atau seperti cangkem kodok. Setelah pemanen memotong tangkai buah, lalu pemanen akan melaksanakan yaitu pengutipan brondolan yang ada di piringan. Setelah pengutipan brondolan selesai, pemanen langsung melangsir buah yang ada di pasar pikul ke tempat pengumpulan hasil yang ada di pinggir jalan. Setelah buah dikumpulkan di TPH, pemanen tidak lupa untuk memberikan kode pada tangkai buah tersebut. Jadi teman-teman, kita lagi berada di TPH, yaitu tempat pemungutan hasil. Jadi di sini Pak Satu, saya ingin bertanya, tujuan di TPH ini apa sih Pak? Baik ya, sebenarnya tujuan TPH itu untuk mempermudah daripada KCS menghitung berapa sebenarnya dalam satu truk tandannya ya, karena di kayak inilah
PB25 dan disinilah nanti tercatat semua berapa sebenarnya tandan di dalam satu truk. Setelah dapat angkutan, karena sudah tertulis angka tandan di sisinya, berapa sih komidil ataupun BRT dalam satu truk ataupun per tandan. Karena sudah diperiksa terlebih dahulu, berapa sih tandan dalam satu TPH, seperti itu. Jadi cara di sini di TPH ini ada yang buah matang, ada buah mentah nggak Pak? Nah, justru dalam susunan TPH, disitulah mempermudah si KCS mengecek apakah buah itu memang layak dipanen ataupun berondol itu. Jadi kalau lah memang disusun, dia tinggal gulingkan dia seperti ini. Adakah dia buahnya yang berondol ataupun nggak berondol? Oh seperti ini ya Pak? Iya, seperti ini dia kan berondol. Inilah yang dimaksud yang memang mutu panen layak dikirim ke PKS. Jadi inilah mutu buah TBS yang sangat bagus ya Pak? Iya, yang layak dikirim ke PKS. Jadi ini tidak ada yang berondol ini Pak? Ini kan kita udah di cross check, sama sekali tidak ada berondolannya. Itulah nanti yang disangsikan ke si pemanen dan itu didendakan. Sesuai dengan denda sekarang inilah 10.000 per tandan harus dikenakan denda terhadap si pemanen. Berarti jadi ini tidak diangkut Tidak ini ya Pak? diangkut, tidak diizinkan untuk ke PKS karena dia belum mencukupi kriteria matang panen ataupun mentah. Jadi teman-teman itulah tujuan untuk di TPH. Sekian dari video kami, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, pada saat buah telah dikumpulkan di TPH, buah akan dicek. Yang mengeceknya yaitu dengan Bapak Krandi Cek Sawit. Tujuan untuk mengecek buah di TPH tersebut ialah untuk menghitung buah dalam satu TPH dan mengecek buah yang mentah.
semuanya, setelah pengangkutan buah selesai, Bapak Kerani Cek Sawit langsung mengantarkan buah ke pabrik kelapa sawit. Setibanya di PKS, Bapak Kerani Cek Sawit melapor ke pos jaga untuk melakukan stempel pada surat pengantar buah kelapa sawit. Setelah penimbangan selesai, kami langsung menuju ke tempat sortasi buah. Setibanya di stasiun sortasi, buah langsung diturunkan ke loading rack. Nah, teman-teman semuanya, setelah penurunan buah selesai, mobil kembali ke pos timbangan untuk menimbang berat mobil yang sedang kosong atau biasa disebut dengan TAR.